Halo, selamat pagi anak-anak dari kelas 7A, 7B, dan 7C. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Jadi kalian bisa memanggil saya Miss Cynthia. Hari ini, Miss Cynthia akan membawakan tentang materi spiritualitas Maria della Strada. Tentang apa sih? Tentang kapan berdirinya Yayasan Strada ini. Siapa sih pendirinya? Lalu, siapa itu Maria della Strada? Tidak usah berlama-lama, sekarang kita lihat penjelasannya. Check this out. Sebelum kita ke spiritualitas Strada, kita kenalan dulu yuk sama Strada. Sekolah Strada itu ada kurang lebih 70 sekolah yang tersebar di wilayah Jakarta, Tangerang, dan Bekasi. Strada ini berlindung di bawah Maria della Strada. Siapa itu Maria della Strada? Nanti kita cari tahu. Perkumpulan Strada pertama kali didirikan tanggal 24 Mei 1924 oleh dua orang pastor Jesuit asal Belanda, yaitu Van Hoek SJ sebagai ketua. By the way, SJ adalah Serikat Yesus ya. Dan selanjutnya yang kedua ada J. Van Victor Paul Sol SJ, itu sebagai sekretarisnya. Nah, dua pastor ini mendirikan 3 sekolah pertama di tahun 1924, yaitu yang pertama ada European Library School, ELS, yang ada di Jalan Gunung Sahari 88, yang sekarang ada di Jakarta Pusat, khusus untuk anak-anak Eropa ya. Kalau yang kedua ada Holland Chinese School, HCS, untuk anak-anak keturunan Cina, tempatnya sama bareng anak-anak Eropa. Yang terakhir ini ada Holland Inland School atau HIS untuk anak-anak pribumi. Anak-anak pribumi itu adalah anak-anak asal atau berasal dari Indonesia, ya, bukan campuran. Jadi yang tadi Eropa, khusus yang Europe and Chinese atau Cina, atau kita kenal Tiongkok. Ya. Nah, kalau yang Holland Inland School atau untuk anak-anak pribumi, sekolahnya di lantai tanah Benteng Frederick yang sekarang menjadi tempat Masjid Istiqlal. Berarti luas banget ya, karena Masjid Istiqlal aja besar sekali. Oke, kita next. Mengenal Strada lagi. Oke. Nah, ini dia Maria della Strada. Maria della Strada itu sebenarnya sama dengan Maria Ibu Yesus ya, atau Bunda Maria. Kita panggilnya biasa Bunda Maria. Itu Maria della Strada adalah sebutan dari orang-orang Italia yang percaya bahwa Maria adalah pelindung bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan atau peziarahan. Perjalanan dalam arti sebenarnya, perjalanan kamu dari titik sini naik mobil mau ke sana, atau perjalanan dalam konteks harafiah atau seperti kalian saat lagi sekolah. Ini dari misalkan kemarin itu SD sampai kelas 6 akhirnya lulus. Berarti perjalanan SD kalian sudah selesai. Sekarang kalian memasuki perjalanan kedua untuk dalam hal pendidikan. Makanya kenapa kita selalu bilang Santa Maria della Strada, doakanlah kami. Itu ada maksudnya untuk apa? Supaya Maria atau Bunda Maria melindungi perjalanan kita atau peziarahan kita supaya sampai di tujuan dengan selamat, dengan baik, dengan sukses, tidak terhambat apapun. Nah, sekarang kita memasuki spiritualitasnya Strada, ya. Nah, tapi sebelum itu, ya, jadi tentang Maria ini Maria itu sebagai pelindung atau terkandung iman dan harapan, ya, bahwa Maria akan senantiasa, Bunda Maria akan senantiasa melindungi dan mendampingi perkumpulan Strada dalam memberi pelayanan pendidikan bagi mereka yang kurang mampu. Kurang mampu di sini dalam arti banyak ya, baik ekonomi, baik secara intelektual juga. Lalu kecuali itu, Maria yang dulu menyertai, mendampingi dan melindungi putra Yesus, ya, Bunda Maria, juga diharapkan akan setia menyertai, mendampingi dan melindungi semua guru, karyawan, dan murid. Ya. Baik guru ini untuk memberikan pelayanan pendidikan pada para murid untuk berkembang menjadi pribadi yang cerdas, peduli, dan berkarakter. Ini
Tapi bukan hanya untuk guru saja, tapi untuk muridnya juga dong. Kita semua tetap berlindung pada Bunda Maria. Nah, di sini ada 5 teladan dari Maria yang kita akan ambil. Yang pertama ada Maria teladan dalam kesiapsediaan. Maaf. Ada nanti di Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Yang kedua ada Maria teladan dalam daya juang. Ada di Matius 2 ayat 19 sampai 23. Yang ketiga ada Maria teladan dalam ketaatan. Di Lukas 2 ayat 21 sampai 24. Yang keempat ada Maria teladan dalam kesabaran. Di Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Yang kelima ada Maria teladan dalam kepedulian. Ada di Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 12. Sekarang mari kita cek satu-satu. Ini dia. Maria teladan dalam kesiapsediaan. Maksudnya apa sih? Ini dia. Lukas bab 1 26 sampai 38. Ketika Elizabeth sudah mengandung 6 bulan, Allah menyuruh malaikat Gabriel ke Nazaret, sebuah kota di daerah Galilea. Gabriel diutus kepada seorang perawan bernama Maria. Perempuan itu sudah bertunangan dengan seorang bernama Yusuf, keturunan Raja Daud. Malaikat itu datang kepada Maria dan berkata, "Salam, engkau yang diberkati Tuhan secara istimewa. Tuhan bersama engkau." Di sini maksudnya apa sih Maria sebagai teladan kesiapsediaan? Maksudnya apa ya di situ? Di situ ada suatu peristiwa ketika malaikat Gabriel memberitahu pesan dari Tuhan kepada Bunda Maria, bahwa kamu wanita yang terberkati oleh Tuhan, pilihan Tuhan, akan mengandung seorang putra Allah gitu. Nah, di situ Maria itu siap sedia. Jadi Maria itu siap. Oke Tuhan, saya mau menerima perintah Tuhan gitu. Maria nggak di situ bukan seperti yang jangan saya dong Tuhan, jangan saya, itu tetangga sebelah aja gitu. Mungkin kalau misalkan sekarang ya, jangan saya Tuhan gitu. Maria tidak akan berkata seperti itu. Pasti dia akan berkata, jadi saya siap, saya akan melakukan segala tugas yang Tuhan berikan kepada saya dengan senang hati dan dengan tanggung jawab. Itu dia. Nah, sekarang itu tentang kesiapsediaan. Yang kedua, ada Maria teladan dalam daya juang. Ada di Matius 2, 19 sampai 23. Sesudah Herodes meninggal, ketika Yusuf masih di Mesir, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri lagi kepada Yusuf di dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Orang-orang yang mau membunuh anak itu sudah meninggal. Karena itu, bangunlah, ambil anak itu dengan ibunya dan kembali ke Israel." Yusuf pun bangun lalu membawa anak itu dengan Maria kembali ke Israel. Tetapi kemudian Yusuf mendengar Arkelaus, putra Herodes, sudah menggantikan ayahnya menjadi raja negeri Yudea. Jadi Yusuf takut pergi ke sana. Sesudah ia mendapat petunjuk Tuhan lebih lanjut dalam mimpi, ia pergi ke daerah Galilea. Di situ ia tinggal di kota yang bernama Nazaret. Dengan demikian terjadilah apa yang dikatakan oleh nabi-nabi mengenai anak itu. Ia akan disebut orang Nazaret. Ini contoh Maria sebagai teladan daya juang. Apa maksudnya? Dari cerita tadi, kisah di Injil itu mengatakan prosesnya itu Maria sudah melahirkan Yesus, tapi di situ kan semua karena Herodes mendengar seorang raja telah lahir, jadi si Herodes itu tidak suka kalau ada raja lain selain dia. Akhirnya dia mendengar seorang raja baru lahir, jadi dia bunuh semua anak kecil yang baru lahir, anak laki-laki yang baru lahir, dia bunuh semua satu negeri. Nah, tapi itu tidak mematahkan Maria dan Yusuf, terlebih Maria, kita khusus ke Maria ya, tidak mematahkan Bunda Maria, semangat Bunda Maria untuk melindungi, untuk
tetap bertanggung jawab atas tadi tugasnya tadi yang diberikan oleh Tuhan adalah menjadi ibu dari anak manusia atau anak Tuhan gitu, dari Yesus gitu. Kalau kamu pikir-pikir kalau dia misalkan Maria tidak punya daya juang, misalkan mungkin waktu itu misalkan sebelum lahir kan Maria kalau misalkan tidak ada daya juang mana mau melahirkan di kandang domba, ya enggak, cuma pakai rumput, cuma pakai seadanya. Sekarang mana mau. Lalu misalkan sudah seperti itu, sudah melahirkan susah, di kandang lagi, di kandang hewan lagi. Lalu habis sudah melahirkan disuruh pindah-pindah. Kalau misalkan Maria tidak punya daya juang, pasti Maria akan kayak berputus asa, pasti sudahlah, saya tidak mau lagi, saya capek. Tapi Maria tidak ngomong gitu. Maria itu tetap ikut terus, ikut apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kamu kesini, dia ikut kesini gitu. Karena ya untuk siapa? Untuk Maria juga, untuk melindungi Maria bersama keluarganya gitu. Selanjutnya yang ketiga, Maria teladan dalam ketaatan. Lukas bab 2 ayat 21-24. Sesudah berumur 8 hari, anak itu disunat dan mereka menamakannya Yesus, nama yang diberikan malaikat kepadanya sebelum ia dikandung ibunya. Tibalah saatnya Yusuf dan Maria menjalankan adat penyucian menurut hukum Musa. Jadi mereka membawa anak itu ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Sebab di dalam hukum Tuhan tertulis begini, setiap anak laki-laki yang sulung harus diserahkan kepada Tuhan. Mereka juga bermaksud mempersembahkan kurban, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor burung merpati muda, seperti yang ditentukan dalam hukum Tuhan. Oke, maksudnya apa sih? Ya, di sini kita lihat ketaatannya. Pertama, di sini ada tugasnya yang pertama itu Maria harus memberi nama anaknya yang akan dilahirkan bernama Yesus. Lalu yang kedua, hukum Musa ya, membawa semua anak ke Yerusalem untuk serahkan kepada Tuhan untuk menjalani adat penyucian ya, menurut hukum Musa. Lalu yang ketiga, ada juga di sini hukum Tuhan bahwa setiap anak laki-laki yang sulung harus diserahkan kepada Tuhan. Ya, ini dia. Lalu yang terakhir tadi ada memberikan kurban sepasang burung terkukur dan 2 burung merpati muda. Jika misalkan kalau misalkan Maria tidak mengikuti semua peraturan atau semua yang sudah mulai hukum Tuhan, hukum Musa tadi, dan apa yang diperintahkan malaikat untuk memberikan nama Yesus, kalau Maria tidak taat, itu semua tidak akan terjadi. Bayangkan saja seperti itu ya. Lagian misalkan dari mereka kan sudah tinggal di Galilea, sudah di Nazaret, dan mereka harus pergi jauh-jauh, pergi ke Yerusalem untuk mempersembahkan anaknya untuk diberi nama Yesus. Kalau tidak seperti itu, mungkin namanya bukan Yesus sekarang, mungkin siapa gitu ya, mungkin namanya Budi ya. Tapi tidak, Maria tetap mengikuti apa yang sudah dikehendak oleh Tuhan. Maria tidak pembangkang, tetap mengikuti, taat. Makanya itu Maria dijadikan teladan dalam ketaatan, taat pada peraturan, taat pada tata tertib yang ada, begitu. Ya, yang keempat ada Maria teladan dalam kesabaran. Lukas bab 2 ayat 41-52. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Paskah. Dan ketika Yesus berumur 12 tahun, mereka pergi ke perayaan itu sesuai kebiasaan. Sehabis perayaan itu mereka pulang, tetapi Yesus, anak itu, masih tinggal di Yerusalem dan ayah ibunya tidak tahu. Mereka menyangka ia ikut dalam rombongan. Sesudah berjalan sepanjang hari, barulah mereka mencari dia.
di antara sanak saudara dan kenalan-kenalan mereka. Tetapi mereka tidak menjumpainya, jadi mereka kembali ke Yerusalem mencari dia. Setelah 3 hari mencari, mereka mendapati dia di dalam rumah Tuhan. Dia sedang duduk mendengarkan para guru agama dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Semua orang yang mendengar dia heran karena jawaban-jawabannya yang cerdas. Orang tuanya pun heran melihat dia. Ibunya berkata kepadanya, "Nak, mengapa kau lakukan ini kepada kami? Ayah ibumu cemas mencari engkau." Yesus menjawab, "Mengapa ibu mencari aku? Apakah ayah dan ibu tidak tahu bahwa aku harus ada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti jawaban Yesus. Kemudian Yesus pulang bersama mereka ke Nazaret dan taat kepada mereka. Semua hal itu disimpan oleh ibunya di dalam hati mereka. Yesus makin bertambah besar dan bertambah bijaksana, serta dikasihi oleh Allah dan disukai manusia. Nah, Maria teladan dalam kesabaran. Maksudnya apa sih? Dari sini kita lihat ceritanya sudah terlihat betapa sabarnya Maria menghadapi Yesus yang saat itu berumur 12 tahun. Bayangkan saja di situasinya waktu itu, Maria sama Yusuf membawa Yesus dalam perayaan. Lalu ketika pulang, tidak mendapati Yesus dalam kerumunan. Selama 3 hari mencari-cari, ternyata Yesusnya ada di bait Allah. 3 hari bayangin dia, Yesus pergi, Yesus hilang dalam 3 hari. Lalu ketika datang, Yesus berkata apa? Ketika mama papanya, ayah ibunya, Maria dan Yusuf datang ke Yesus, Yesus hanya berkata apa? Yesus tidak ada minta maaf, justru berkata apa? Buat apa ayah dan ibu mencari aku? Apakah ayah ibu dan tidak tahu? Aku harus ada di rumah Bapakku. Apakah Maria marah? Tidak. Maria sabar. Karena Maria tahu, ya, kalau misalkan itu terjadi sama kamu, tidak usah kamu, mungkin orang tua kamu hilang berapa hari, kamu gak kasih kabar, ketika ketemu kamu ngomong kayak gitu, apa yang akan terjadi? Gak mungkin kan? Pasti kamu kena marah. Seperti ya konteksnya sama ketika kamu juga menghadapi orang seperti itu. Cuma ini konteksnya Maria bisa sabar. Maria itu seorang ibu yang sabar menghadapi. Tapi dia tahu Yesus ini berbeda. Gitu. Makanya dia hanya menyimpan dalam hatinya, lalu Maria dengan sabar mendidik Yesus menjadi pribadi yang lebih baik. Begini menjadi hidup di dalam masyarakat adalah seperti ini. Setelah kejadian itu, Maria mendidik Yesus makanya menjadi anak yang taat kepada orang tua, sehingga Yesus bisa disukai oleh masyarakat dan orang tua. Gitu. Maria dengan sabar mendidik. Kesabaran bukan hanya dalam mendidik, tapi ketika kalian juga sabar dalam mempelajari hal, belajar hal yang baru. Kalau kamu tidak sabar, kamu salah terus, ya wajar, karena percobaan pertama pasti kamu salah. Namanya juga belajar. Kalau udah pintar, ngapain belajar? Tapi orang pintar kan pasti belajar dulu, dimulai dari nol. Itu harus sabar, gitu. Makanya Maria sebagai teladan atas kesabaran. Yang terakhir, Maria teladan dalam kepedulian. Yohanes 2 ayat 1-12. 2 hari kemudian ada pesta kawin di kota Kana di Galilea, dan ibu Yesus ada di sana. Yesus dan pengikut-pengikutnya diundang juga ke pesta itu. Ketika anggur sudah habis, ibunya berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur." Yesus menjawab, "Ibu, jangan menyuruh aku. Belum sampai waktunya aku menyatakan diri." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Lakukan saja apa yang dikatakannya kepadamu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk keperluan pembasuhan menurut adat Yahudi. Tempayan itu masing-masing isinya kira-kira 100 liter. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu,
isilah tempayan-tempayan itu dengan air. Mereka mengisinya sampai penuh. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Sekarang ambil sedikit air itu dan bawalah kepada pemimpin pesta." Mereka membawa air itu kepada pemimpin pesta. Dan ia mencicipi air yang sudah berubah menjadi anggur. Dia tidak tahu dari mana anggur itu, hanya pelayan-pelayan yang menuang air itu saja yang tahu. Maka pemimpin pesta itu mendekati pengantin laki-laki, lalu berkata kepadanya, "Biasanya orang menghidangkan anggur yang paling baik lebih dahulu, dan kalau para tamu sudah puas minum, barulah anggur yang biasa. Tetapi saudara menyimpan anggur yang paling baik sampai sekarang." Itulah kejadian pertama yang dilakukan Yesus. Ia melakukan itu di Kana di Galilea. Dengan tanda itu, ia menunjukkan keagungannya. Maka pengikut-pengikutnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya, saudara-saudaranya, serta pengikut-pengikutnya. Mereka tinggal di sana beberapa hari lamanya. Oke, Maria, teladan dan kepedulian. Dari cerita tadi, kita bisa lihat kalau Maria tidak ada kepedulian terhadap sesama, apakah kira-kira Yesus akan membuat sebuah mukjizat yang mengubah air menjadi anggur? Jadi di sini Maria berperan penting dalam mukjizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Maria tahu Yesus mampu. Maria tahu Yesus bisa membantu. Maria tahu bisa membantu acara temannya ini, acara pernikahan ini, dengan bantuan Yesus. Kalau Maria tidak peduli, jadi gini, dalam budaya orang Yahudi, ketika perjamuan atau acara-acara seperti pernikahan atau acara-acara besar lainnya akan ada suatu hidangan anggur atau minuman gitu yang akan disediakan. Jika suatu acara kehabisan anggur tapi tamunya masih banyak, itu akan menjadi suatu seperti rasa malu yang sangat besar sebagai tuan rumah atau tuan acara nanti. Nah, karena Maria tidak mau sampai orang yang punya acara atau tuan rumahnya merasa malu karena kehabisan anggur, Maria sangat peduli. Akhirnya, karena kepedulian Maria meminta tolong pada Yesus untuk melakukan sesuatu hal untuk membuat anggur ini ada lagi gitu, karena mereka kehabisan. Bayangkan kalau Maria tidak peduli, ya bukan urusan gua. Ya, coba kalau Maria tuh cuek, lo gua misalkan. Itu urusan kamu ya urusan kamu. Kalau misalkan orang kesusahan, terus Maria tutup mata. Maria tidak mau peduli. Tapi tidak, Maria di sini memberikan teladan. Walaupun itu bukan urusannya Maria, Bunda Maria, tapi Maria peduli dengan situasi itu, sesuatu yang sedang terjadi. Jadi gimana? Kalian peduli nggak sih kalau di sesuatu situasi yang seperti kalian tahu ini situasi tidak benar? Apakah kalian akan cuek diam aja, atau kalian akan mencoba untuk bagaimana ya saya bisa menyelesaikan, membantu situasi ini supaya menjadi lebih baik? Sekarang ada tugas. Ya, tugas ini. Tuliskan pada kertas 3 contoh dari masing-masing 5 teladan Maria di Lastrade yang sudah dijelaskan pada kehidupan kamu sekarang. Misalkan tadi yang Maria sebagai teladan dalam kesiapsediaan. Ya, Maria yang akan selalu siap dengan tugas yang diberikan dari Tuhan untuk dia. Gitu. Kalau dalam kehidupan kamu, kira-kira kamu telah melakukan kesiapsediaan itu nggak ya? Atau kalian tipikal anak-anak yang saya nggak mau miss, pokoknya saya nggak mau gitu, melempar, bukan pokoknya saya nggak mau gitu. Atau lalu yang kedua, Maria teladan dalam daya juang. Tugasnya seperti kalian apakah yang oke,
wah tugasnya susah, oke saya harus belajar besok ulangan, atau kalian yang tipikal yang males susah, gak mau belajar susah gitu. Seperti itu. Apa kalian yang ya udahlah emang gak bisa, atau yang gua harus belajar supaya bisa. Ya, yang ketiga ada Maria teladan dalam ketaatan. Di sini kan tadi Maria taat pada peraturan, baik itu peraturan Tuhan atau peraturan pemerintah Yahudi. Contohnya, kalian dalam kehidupan kalian masing-masing gimana? Kalau di kehidupan sekarang gimana sih contoh dari ketaatan itu? Lalu yang keempat, Maria teladan dalam kesabaran. Yang tadi pas bagian Yesus hilang 3 hari, ternyata ketemunya di Yerusalem lagi ngobrol sama pemuka agama. Kalau kalian kira-kira kalau di konteks kehidupan sekarang, kesabaran itu contohnya seperti apa ya? Lalu yang kelima, yang terakhir, Maria teladan dalam kepedulian. Itu yang tadi Maria meminta Yesus untuk merubah bagaimana caranya supaya pernikahan itu anggurnya tidak habis gitu. Kalau di konteks untuk di kehidupan kalian sekarang, kira-kira yang berhubungan dengan kepedulian itu apa ya? Baik di masyarakat atau di sekolah atau di rumah juga boleh. Oke? Setelah itu, ketika kalian sudah menjawab itu, 3 contoh itu dari masing-masing kesiapsediaan, daya juang, ketaatan, kesabaran, kepedulian, 3 contohnya. Berarti kalian harus membuat 15 contoh ya. Nah, sekarang dijawab dari misalkan yang tentang kesiapsediaan. Kamu tipikal yang misalkan saya selalu siap bla 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 bla. Terus kamu sudah melakukannya atau kamu justru tidak pernah. Dalam kurung, saya tidak pernah menolak atau saya selalu menolak tugas yang diberikan guru karena sulit. Sudah seperti itu. Lalu daya juang, kamu memberikan satu contoh bagaimana contoh-contoh berjuang itu bagaimana. Terus kamu sudah melakukannya atau belum? Misalkan saya harus belajar supaya ulangannya bagus. Kamu sudah melakukannya belum? Kamu beneran belajar nggak? Atau kamu nyontek nanti, daya juang saya itu saat nyontek, Miss. Gitu caranya. Kamu tipikal yang daya juangnya dengan cara belajar atau cara juangnya dengan cara mencontek, seperti itu. Oke, sudah jelas ya. Nanti kalian bisa kirim tugasnya, kalian foto nanti kata jawabannya, lalu kirim secara langsung ya, jangan di grup tapi langsung ke nomor, ke chatnya, ke WhatsAppnya Miss Cynthia. Oke? Selamat mengerjakan. Good luck. Halo, jadi gimana? Tadi penjelasannya tentang spiritualitas Maria de la Strada. Semoga dari materi tadi kalian bisa mempraktekkan di kehidupan kalian masing-masing, sehingga kalian bisa menyelesaikan masa pendidikan kalian di Yayasan Strada ini dengan baik. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Miss Cynthia tunggu. See ya.